Sudah, Pak. Alhamdulillah. Bagi yang nggak kelihatan di layarnya, saya mohon maaf ya. Karena begini, kalau kita video call dengan menggunakan media apapun, Gmeet, WA dan segala macam, kalau menggunakan hanya voice itu tingkat sinyal yang diserap atau yang digunakan itu kecil. Kalau kita menggunakan video dan voice atau berbicara itu tingkatan penggunaan sinyalnya tinggi. Ya, jadi saya berusaha menekan agar penggunaan paket data kalian tidak terlalu besar, ya hanya di saat-saat tertentu saja. Oke? Tapi saya harap itu tidak menjadi alasan, excuse ya bahwasanya enaklah nggak apa-apa daripada dinyalain terus, capek pantat saya berduduk. Nah, jangan begitu juga ya. Oke. Chapter yang ketiga yang akan kita bahas berikutnya adalah tentang working with financial statement, atau berbicara tentang analisa rasio keuangan perusahaan dan menghitung kinerja perusahaan. Oke, kita coba. Konsep dan kemampuan utama yang diharapkan dari materi ini, yang pertama adalah memahami sumber dan penggunaan serta laporan cash flow, atau kita menyebutnya laporan arus kas. Ya, saya kadang menggunakan bahasa Indonesia, kadang menggunakan bahasa Inggris, atau campuran dua-duanya, laporan cash flow. Atau kita sering mendengarnya cash flow statement. Ya, laporan arus kas. Oke, dalam laporan keuangan yang kalian pelajari selama ini mungkin pernah di akuntansi keuangan dasar atau dasar-dasar akuntansi itu cuma 3. Pertama adalah laporan rugi laba, yang kedua laporan neraca, yang ketiga laporan perubahan modal. Nah, sebenarnya ada 2 lagi. Yang keempat adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Oke, nomor 4, laporan arus kas atau cash flow statement. Kalian tidak mempelajarinya. Ya, anak AP tidak mempelajarinya, tetapi di sini mau nggak mau kalian harus belajar. Oke. Karena ada materi khusus untuk mempelajari itu ya, tapi seperti anak KA itu ada materi khusus. Nah, tapi kalau anak AP saya ambil endingnya saja dan saya kasih bahasa yang paling mudah. Oke. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan, yang bikin bukan seorang mahasiswa tapi seorang akuntan publik. Kalau kamu sudah sudah lulus perkuliahan D3 naik ke S1, dari S1 ngambil keprofesian PPAK, pendidikan profesi akuntan, baru nanti bergelar CA atau CPA, baru bisa membuat laporan keuangan versi yang kelima, yaitu catatan atas laporan keuangan. Dengan syarat kamu telah mempunyai registrasi akuntan ya, akuntan yang terdaftar di Departemen Keuangan Republik Indonesia. Oke, nah, kita tidak membahas ke sana terlalu jauh bahasannya, kita membahas cash flow saja. Oke, konsep utama dari bab ini yang pertama yaitu memahami sumber dan penggunaan cash, ya, uang kas. Mengetahui bagaimana menstandarisasi laporan keuangan untuk tujuan perbandingan. Oke, jadi laporan keuangan pun bisa distandarkan untuk dibandingkan. Arti dibandingkan begini, misalkan laporan keuangan A, ya, laporan keuangan A tahun 2017, ya, bisa kita gunakan di tahun 2018 atau 2016. Perbandingan seperti itu. Oke,
Berikutnya, mengetahui bagaimana menghitung dan menginterpretasikan rasio keuangan. Oke, artinya begini. Dalam sebuah laporan keuangan, ada hal-hal yang kita bisa analisis untuk tindakan lebih lanjut. Apa itu yang kita bisa analisis? Yaitu rasio keuangan. Jadi, ada angka atau ada makna yang tersirat dari laporan keuangan yang timbul. Apakah perusahaan itu baik? Apakah perusahaan itu tidak baik? Oke, itu bisa kita terbaca dari laporan keuangan. Memang tidak tertulis di sana, oh laporan keuangan perusahaan ini baik, tidak baik, nggak tertulis di sana. Di laporan rugi laba nggak ada, neraca nggak ada, perubahan modal nggak ada, cash flow nggak ada. Ya, adanya di mana? Ya, ada saat kita menghitungnya. Sebagai contoh, kalau sebuah perusahaan itu sedang kolaps atau ibaratnya sedang gamblang lah ya, gamang, ya, apakah perusahaan ini akan diteruskan operasionalnya atau berhenti di sini saja, alias ditutup itu perusahaan. Ada berbagai macam rasio yang bisa kita pakai. Salah satunya, nanti kita pelajari lebih jauh, tapi sekarang saya buka dulu, misalkan rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu adalah rasio aktivitas. Ya, sebentar ada yang masuk, siapa ini? Oh, nggak ada. Iya, kok sebentar ya. Oke, ya sampai rasio. Dalam rasio ada 4 rasio yang bisa kita pakai, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, aktivitas. Oke, kita tidak usah berbicara panjang lebar dulu, cukup rasio yang pertama dulu, rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu ada beberapa macam, salah satunya cash ratio, yaitu cara mengukurnya nilai kas yang ada di neraca dibagi dengan nilai utang jangka pendek yang di neraca atau liabilities. Anggap saja hasil pembagiannya 0,31 atau 31% atau Rp31. Jadi interpretasinya apa Pak 31 itu? Ya, interpretasi adalah membahasakan angka yang 31% itu atau Rp31 itu. Jadi menginterpretasikannya kalau ya, kalau ada hutang jangka pendek senilai Rp1,
dijamin hutang tersebut oleh kas yang nilainya Rp31. Jadi sudah otomatis bisa lunas kalau dijaminkannya makin tinggi. Ada perbandingannya, misalkan nilainya 2, hasil perbandingannya 2%, misalkan begitu. Berarti setiap hutang Rp1 masih dijamin oleh Rp2 kas. Masih ada sisa lebih 1. Yang sulit itu bagaimana, Pak? Jikalau hutang Rp1 dijamin oleh kas nilainya 0,5, 0,2, makin kecil angkanya, berarti kan jaminannya makin tidak terkendali. Contoh begini lagi, kalau kamu meminjam uang ke bank, anggap saja untuk keperluan apapun lah, cuman 10 juta. Oke, lalu kamu gadaikan atau kamu jaminkan handphone kamu yang nilainya 3 juta. Bank pasti tidak akan percaya dan tidak akan memberikan kamu pinjaman tersebut. Oke? Yang pertama saya katakan ketidakpercayaan. Demikian juga perusahaan. Jikalau yang dijaminkan itu semakin kecil, maka bank tidak akan percaya orang tersebut mampu melunasi utangnya nanti. Oke? Misalkan dia punya motor itu buat ojek atau mencari nafkah. Kalau motornya digadaikan, otomatis motor itu ditahan. Oke, karena pihak bank tidak mau mengambil risiko dengan cuma menggadaikan BPKB atau STNK. Karena takut barang tersebut nanti dihilangkan. Walaupun ada yang seperti itu tidak jadi masalah. Meminjam uang 10 juta dengan jaminan motor 3 juta atau 4 juta nilainya, contoh ya, pihak bank pasti tidak akan memberikan pinjaman tersebut. Karena selidik punya selidik, motor itu untuk mencari penghidupannya. Nah, kalau yang dijaminkan lebih besar, contoh, ingin meminjam 10 juta, dijaminkanlah mobil. Oke, cuma BPKB-nya saja. Nilai mobil lebih besar daripada nilai pinjaman. Otomatis bank akan percaya. Demikian juga perusahaan seperti itu. Jikalau kamu menghitung di mana rasionya semakin kecil, berarti kemungkinan ketidakpercayaan pihak eksternal kepada perusahaan itu atau internal kepada perusahaan itu, dalam hal ini karyawan, ya sudah tidak ada lagi gitu. Tinggal tunggu waktunya saja. Oh, tahun misalkan 2017 nilainya 1,7 perbandingan kasnya. Hutang dengan kas tahun 2018 0,80, makin kecil. 2019 0,70. Ya udah, 2021 cari kerjaan lain aja kalau gitu, tinggal tunggu di PHK. Oke? Nah, kita berasumsi seperti itu. Nah, itu menginterpretasikan seperti itu ya. Membahasakan hasil dari analisis itu seperti apa. Yang keempat, mampu menghitung dan menginterpretasikan DuPont. Nah, apa itu DuPont? Salah satu analisis juga. Kan tadi saya bilang analisisnya itu banyak untuk menilai sebuah laporan keuangan. Ada analisis rasio, ada analisis perbandingan, ada analisis DuPont, ya, dan masih banyak yang lainnya. Oke, kita pelan-pelan memahaminya. Yang pertama, kita memahami tentang cash flow. Di sini ada sebuah laporan keuangan tahun 2011 dan 2010 dari sebuah perusahaan yang namanya McGraw-Hill. Ini ada di Amerika. Ini annual report-nya atau laporan tahunannya. Oke, ada cash di sini atau cash. Ini dalam jutaan ya, number in million. Yaitu 2011 696, AR-nya account receivable atau piutang, 956 inventory atau persediaan,
301, other CA itu other current asset 303, total CA itu total current asset 2256. Lalu net FA itu fixed asset atau nilai aset bersih kalau di Indonesia kan. Ya, jadi di bawahnya total aset. Ya, 696 ditambah 956 ditambah 301 ditambah 303 sama dengan 2256. 2256 ditambah 3138 hasilnya 5394. Nah, yang dikatakan perbandingan, kita membandingkan 2011 dengan 2010. Oke, kira-kira dari 10 ke 11 ada kenaikan nggak? Nah, kalau ada, bikin kolom di sampingnya di sini. Itu disebut dengan analisis perbandingan. Cuma membandingkan 58 ke 696 naik berapa secara rupiah dan secara persentase berapa, atau 2 kolom lah ya. Insert 2 kolom, tambahkan 2 kolom. Dari 58 ke 696 naik berapa rupiah atau berapa dolar, nanti secara persentase berapa persen. Itu simple. Oke, analisis perbandingan. Berikutnya ada AP, account payable atau hutang usaha. Lalu ada notes payable, ya, wesel, hutang wesel. Lalu ada other CL, other current liability atau hutang jangka pendek lainnya. Lalu di bawahnya ada total CL, total current liability. CL itu current liability, current ya, current liability. Bahasa apa tulisannya? Lalu ada LT debt, long term debt, utang jangka panjang. Ada CS, common stock. Ya, tambahkan semuanya, hasilnya dinamakan total liability ditambah equity. Oke, mudah memahaminya ya. Next, ini contohnya dari income statement, laporan laba rugi, masih in millions, ya, dalam jutaan. Pengecualiannya EPS dan DPS. EPS itu apa, Pak? Earning per share. DPS itu dividen per share. Nanti saya jelaskan. Oke. Karena EPS dan DPS ini ada di laporan laba rugi, di laporan perubahan modal. Karena saya tidak memasukkan laporan perubahan modal, cukup endingnya saja yaitu EPS dan DPS. Oke. Pertama ada revenues atau pendapatan 5.000, lalu ada cost of goods sold, harga pokok penjualan, lalu ada expenses, ada beban-beban, ada depreciation atau penyusutan. Jadi 5.000 dikurang 2006 dikurang 1740 dikurang 116 sama dengan 1138. Itu dinamakan EBIT. Itu singkatan. EBIT itu singkatan. Singkatan dari earnings before interest and tax. Saya ulangi, EBIT singkatan dari earnings, B-nya before, I-nya interest, T-nya tax. Atau bahasa Indonesianya laba sebelum pajak, laba sebelum bunga dan pajak. Laba sebelum bunga dan pajak. Oke, di bawahnya ada Rp7, yaitu interest expense, beban bunga. Oke,
dikurang 1138 dikurangi 7 jadi 1131. 1131 itu dinamakan taxable income. Artinya kalau kalian belajar pajak ada yang namanya PKP atau PHKP, penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak itu kalau di Inggris kan namanya taxable income. Oke, kalau bahasa Indonesianya ya itulah penghasilan kena pajak. Ya. Oke, dikalikan dengan jumlah pajak di negara sana, teksnya 442 dari 1131, ya dikurang hasilnya 689. Ya, jadi sekian persen, misalkan kamu ntar cari sendiri, kira-kira 442 ini dari 1131 ini berapa persen? Oke, berarti di Amerika sana itulah pajaknya. Oke, lalu menghasilkan net income. Laba bersih senilai 689. Saya selipkan dua akun yaitu EPS ya dan DPS. EPS itu apa? Earnings per share. DPS itu dividen per share. Laba per lembar saham dan laba per lembar dividen. Apa itu, Pak? Jadi begini, contoh ya, contoh. Kalau kamu membeli saham sebuah perusahaan, ini langkah-langkahnya ya. Kalau kamu ingin membeli saham sebuah perusahaan, maka daftarkan diri kamu ke perusahaan sekuritas. Apa itu perusahaan sekuritas? Perusahaan yang khusus berjualan saham. Bukan security ya, sapam bukan. Sekuritas, bukan security. Oke, sekuritas itu adalah perusahaan perantara untuk penjualan saham. Oke, adanya di mana Pak? Banyak. Kalau kamu nasabah Bank BNI, cari aja sekuritas BNI. Kalau kamu nasabah Bank Mandiri, cari aja sekuritas Bank Mandiri. Ya, atau kalau nggak tahu, cari di internet. Oke, nah setelah kamu sudah cari tahu, kamu ketemu sales representatifnya, beberapa formatnya. Setelah itu mendaftar ya, kamu mempunyai rekening uang di bank, kamu mengisi form, kamu membayarkan sejumlah uang untuk tabungan kamu, nama tabungannya rekening kustodian. Rekening itu nanti uangnya buat beli saham. Berapa Pak? Ya bebas. Mau 300.000 boleh, mau 100.000 boleh, mau 50.000 boleh, mau 20 juta boleh. Oke, nanti kamu tinggal download aplikasi dari sekuritas tersebut melalui handphone, kamu bertransaksi online. Oke, pada saat bertransaksi online, andai hari ini saham PTA, ya ini sebuah perusahaan ya, nggak usah sebut merek, PTA nilainya saham itu misalkan Rp300. Oke, Rp300. Kamu ingin membeli saham itu senilai Rp300, jawabannya tidak boleh. Pembelian minimal itu adalah 1 lot. 1 lot isi 100 lembar. Rp300 itu adalah 1 lembar. Jadi kalau mau beli saham yang 300 PTA tersebut, berarti 300 dikalikan 100. Kalau belinya 8 lot Pak, ya kalikan aja 8 kali 100 kali 300. Oke?
Jumlah itu nanti kamu kurangin dari rekening kustodian kamu. Oke? Nanti dijelaskan. Nah, setelah membeli saham PTA itu di hari ini misalkan Rp300, anggap saja Sabtu depan nilai sahamnya menjadi Rp450. Oke, Rp450. Saya hitung dulu kalkulator. Oke, tadi nilainya Rp300. Ya, tadi nilainya Rp300. Dari 300 tadi naik 450, berarti ada kenaikan Rp150. Andaikan kamu membeli 8 lot, berarti dikalikan 800. Kamu sudah untung 120.000. Kalau belinya 8 lot. Oke, karena selisih harga itu, nah, selisih harga itu dinamakan ya secara garis besar adalah earning per share. Ya, laba per lembar saham. Oke, dari 300 ke 4,5. Berarti earning per share-nya adalah 150. Oke, itu dari sisi pembeli ya. Lalu dividen per share apa Pak? Nah, dividen per share ya. Dividen per share, andaikan begini, andaikan kamu tidak menjual saham PTA tadi, kamu tetap menyimpannya. Walaupun nilainya naik, kamu tetap setia untuk tidak menjualnya. Oke, kamu tahan terus itu saham. Pada saat akhir tahun 2021, perusahaan tadi, PTA tadi mengumumkan laba misalkan 100 juta lah. Mengumumkan laba 100 juta. Oke. Lalu dari 100 juta itu akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham sekitar 80 juta. 20 jutanya buat operasional. 80 juta itu akan dibagikan kepada pemegang saham. Nah, tadi kamu kan membeli 8 lot. Andaikan 8 lot itu sama dengan 10% dari saham yang diedarkan ke masyarakat, berarti kamu akan mendapatkan 10% dari 80 juta, yaitu 8 juta. Oke, 8 juta tadi ya kan sama dengan 8 lot. 8 lot itu 800 lembar saham. 8 juta dibagi 800 lembar saham, hasilnya dinamakan DPS, dividen per share. Jadi, kalau dividen per share-nya makin naik, dapat kita simpulkan bahwa dividen yang kamu dapatkan itu besar, makin besar. Oke. Orang yang dicari itu adalah satu, keuntungan yang sifatnya continuous. Ya, keuntungan yang sifatnya continuous. Artinya seperti apa, Pak? Maksudnya begini. Kalau kamu dengan menjual saham sudah untung misalkan tadi 150, kamu bisa menilai kalau ini perusahaannya bagus. Baru seminggu saja sudah naik 150. Apalagi saya tahan selama setahun. Atau saya tahan selama sebulan. Bisa-bisa dari 300 nanti sahamnya jadi 8.000 per lembar. Ada yang seperti itu, Pak? Banyak. Oke. Tapi ada juga nih
perusahaan yang tiba-tiba naik, tahu-tahu besok turun gitu. Ada. Ya, makanya kamu harus bisa membaca pergerakan saham. Ya, berinvestasilah pada perusahaan yang benar-benar terjamin. Nah, itu maksud saya. Oke. Lalu OS apa gitu? OS ini sama dengan outstanding share atau outstanding stock. Artinya jumlah saham yang beredar di masyarakat. MP itu adalah marketplace. Ya, artinya jumlah saham yang tidak diedarkan. Nah, itu bahasa yang paling mudah begitu aja. OS ini adalah jumlah saham yang diedarkan di masyarakat. MP ini adalah yang tidak diedarkan ke masyarakat. Artinya masih ditahan oleh perusahaan tersebut. Oke, contoh, nilai sebuah perusahaan kalau dinilai itu misalkan 100 juta. Ya, 100 juta kalau disahamkan, andaikan 100 juta lot. Oke, saya ulangi, nilai perusahaan ini 100 juta rupiah. Ya, kalau diandaikan 100 juta rupiah ini sama dengan 100 juta lot, dan saham yang diedarkan ke masyarakat itu baru 40 juta lot atau 40 juta, maka OS-nya adalah 40 juta, MP-nya adalah 60 juta. Paham ya? Itu bahasa simpelnya seperti itulah. Ada nggak Pak yang perusahaan yang 100% dilempar ke masyarakat? Artinya pemegang saham atau pemilik perusahaan hanya mempunyai sedikit saja wewenang. Jawabannya banyak. Banyak ya. Tapi ada nggak Pak yang nggak sama sekali? Lebih banyak. Ya. Contohnya seperti apa ya? Yang tidak masuk ke bursa efek itu rata-rata kan perusahaan yang memang perusahaan kecil dan menengah. Contoh perusahaan kecil itu bos kamu ya bisa sewenang-wenang sama kamu. Menaikkan gaji kamu ya saat dia mood untuk menaikkan gaji. Tidak ada aturan yang baku, tidak ada aturan khusus yang membahas masalah tersebut. Itu masih perusahaan kategori kecil. Kalau kategorinya sudah masuk bursa efek, berarti itu kategorinya besar. Dan tata kelola perusahaan itu sudah dinilai, masih udah bagus atau belum. Oke, jadi nggak gampang perusahaan masuk ke bursa efek itu. Antriannya itu minimal 5 tahun antrian. Dan selama 5 tahun antrian itu, tata kelola diharapkan makin bagus, dan diharuskan mengalami keuntungan 5 tahun berturut-turut itu. Lima tahun berturut-turut sebelum masuk bursa efek itu dinamakan IPO, Initial Public Offering. Kalau sudah lulus 5 tahun, nanti IPO-nya atau IPO-nya ya itu akan diluncurkan. Oh, IPO pertama nanti hari Senin akan listing perusahaan terbaru yaitu perusahaan A. Nah, nanti orang akan melihat prospektus atau riwayat dari perusahaan itu, siapa pendirinya, perusahaan ini bergerak di bidang apa, memproduksi apa yang mereka kerjakan, berapa labanya, berapa rasionya, dan segala macam. Ada di dalam yang namanya sebuah proposal bisnis. Proposal bisnis itu dalam bahasa keuangan dinamakan prospektus. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang cash flow statement. Ya, cash flow statement atau statement of cash flow, laporan
arus kas. Fungsinya adalah untuk meringkas sumber dan penggunaan dana. Maksudnya apa? Begini, andaikan kas di tahun 2018 nilainya 50 juta, lalu di 2019 nilainya menjadi 90 juta. Saya ulangi, PTA untuk nilai kas di neraca tahun 2018 nilainya 50 juta. Lalu di tahun 2019 naik menjadi 90 juta. Ada selisih 40 juta dari 50 ke 90. Oke, nah kenaikan yang 40 itu nanti dibahas di cash flow atau di cash flow statement. Kenapa kas bisa naik 40? Oh, dari ini, dari ini, dari ini. Ini bertambah, ini berkurang, ini bertambah, ini berkurang. Sehingga kenaikannya 40. Oke, jadi seperti itu. Oke. Dalam cash flow statement, ya, dalam cash flow statement itu dikelompokkan menjadi 3 bagian utama. Ya, saya ulangi. Dalam cash flow statement itu dikelompokkan menjadi 3 bagian utama. Bagian apa saja? Ada operating activity atau aktivitas operasi, ada investment activity atau aktivitas investasi, ada financing activity yaitu aktivitas pendanaan. Apa itu operating, Pak? Nah, operating itu adalah hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan atau jumlah laba rugi di laporan income statement dan segala perubahan yang di current asset dan perubahan di current liability. Masukkan semua ke ke operating activity. Ya, current account ini artinya current liabilities dan current asset. Namanya current account. Jadi kalau piutang bertambah, piutang menurun, persediaan bertambah, beban dibayar di muka bertambah, ya semua masuk operating. Hutang lancar menurun, semuanya masuk operating. Oke, berikutnya investment activities. Ini khusus untuk fixed asset atau FA. Aset bertambah, aset berkurang. Oke, misalkan tahun ini, tahun 2018 jumlah kendaraan operasional di perusahaan itu hanya 1 mobil, 2 motor. Tahun 2019 naik menjadi 2 mobil, 5 motor. Berarti 2018 ke 15 terjadi pembelian mobil 1, motor sekian. Karena pembelian itu uang berkurang, betul? Tetapi secara aset bertambah, tapi secara uang berkurang. Oke, berikutnya ada financing activities. Semua perubahan yang termasuk not payable, utang wesel, long term payable atau long term debt, utang jangka panjang, modal, equity, serta dividen. Semua masuk pendanaan, financing. Oke, nah jadi begini. Dalam 3 ini, ya, dalam 3 operating, financing, investment, ya, itu di dalam 3 itu dibagi lagi. Ya,
Ada uang masuk, ada uang keluar. Oke. Uang masuk, ya contohnya kayak piutang yang nilainya tahun 2018-20, tahun 2019 tinggal 12. Berarti kan penarikan uang ke nasabah berjalan lancar. Dari 20 turun ke 12. Oke, berarti ada kenaikan 8. Oke, nah kenaikan itu otomatis itu penerimaan kan jatuhnya. Nah, penerimaan di dalam di dalam arus kas dinamakan inflow, INFLO, inflow. Contoh lagi yang berikutnya, jikalau ada aset 1 2018, tahun 2019 asetnya naik menjadi 3, ada pembelian 2. Kalau kita beli, otomatis uang kita berkurang, baik tunai, ya, uang berkurang maupun kredit, utang bertambah. Kalau belinya tunai, Pak, ya, uang yang sekian menjadi sekian, berarti kan berkurang. Atau belinya kredit, Pak, hutang yang dari sekian menjadi naik menjadi sekian. Oke, ya, itu dinamakan outflow, pengeluaran. Baik inflow maupun outflow itu tentu ada sumber dan penggunaannya. Ada source, ya, ada use. Ya. Oke, ada bagaimana caranya untuk mendapatkan uang, yaitu di source. Bagaimana caranya uang ini bisa digunakan sebijak mungkin, itu use. Oke, cash inflow di source akan terjadi jikalau terjadinya penjualan. Duit masuk atau cash inflow, uang masuk akan terjadi ketika barang tersebut dijual. Bisa jadi, betul? Kalau banyak terjadi penjualan tunai, uang bertambah. Berarti inflow. Piutang yang membengkak tahu-tahu menjadi kecil, uang bertambah. Makanya source itu untuk inflow ya bisa terjadi di receivable, inventory, dan fixed asset. Ya, kalau akun liability, account payable, other current liabilities, and common stock. Oke, demikian juga use-nya. Sama. Ini contohnya. Ya, silakan dibaca dulu. Ada penggunaan uang, use of cash, ada source of cash, ya, artinya pencarian uang. Aktivitas untuk meningkatkan penggunaan uang atau menghabiskan uang, ya, involve spending cash, ya, itu diantaranya ada increase in AR atau account receivable, increase inventory, increase LTD, long term debt, ya, decrease in LTD, ya, decrease in not payable, artinya mengurangi not payable, utang wesel, lalu purchase net asset, jadi pembelian dari aset tetap. Ya, ini sumber uang keluar, use of cash.
Untuk sumber uang masuk ini gampang. Ya. Pertama, ya, meningkatkan jumlah hutang. Jumlah hutang makin meningkat, kas kita kan makin aman. Artinya uang kas tidak kepakai. Kita ngutang aja, uang kas bayarnya mana nanti, gitu. Yang berikutnya, increase common stock, lalu increase RE, return earnings, laba ditahan. Oke. Nah, di sini contoh laporan cash flow. Pertama, ada kas di beginning of year. Ya, contoh tadi saya bilang, dari kas tahun 2018 nilainya 50, naik menjadi 90, ada kenaikan 40. Nilai yang 50 yang awal kita taruh di beginning of year. Rp50 misalkan, ini contohnya 58. Oke. Lalu kita bikin 3 pengelompokan di bawahnya, ada ada operating, ada investment, ada financing. Ya, 3 ini. Nah, untuk operating, laba dimasukkan. Kira-kira tahun 2018 labanya berapa sih? Oh, sekian net income-nya, masukin ke sini. Jadi tinggal pindahin berapa net income yang di laporan income statement, tinggal pindahin ke sini. Terus ada inflow, ada outflow di setiap activities. Plus ini artinya inflow, uang bertambah, less ini artinya uang berkurang atau outflow. Bertambah, berkurang. Berapa hasil penambahan dan kurang ini serta tambah laba. Jadi net income ditambah laba dikurangi less. Hasilnya net cash from operation atau operating activities. Sama, investment pun juga sama. Dari penjualan aset. Jadi net cash from investment ya dari penjualan aset itu aja. Karena semua aktivitas investment itu kan khusus asetnya tambah atau kurang. Dari financing juga sama. Kalau nggak ada yang berkurang, Pak, ya tambahin semua. Kenapa ada plus? Karena ada less. Kalau nggak ada less, kenapa ditulis plus? Gitu loh. Oke, paham ya? Kalau sudah, tambahin net from operation berapa? Contohnya, ya di sini perbandingan. Nah ini dia, common size of balance sheet, memperbandingkan balance sheet di mana hitung semua akun sebagai persen dari total aset. Jadi bikin perbandingan seperti ini yang paling mudah. Ini contohnya di contoh yang PPT yang saya bagikan ini ada kan balance sheet. Nah ini balance sheet. Jadi 2011 696 bandingkan dengan 5394. Kira-kira 696 ini berapa persennya, tulis di sampingnya. Berikutnya 2010 58 bandingkan dengan 5033.
tulis di sampingnya dalam bentuk persentase-persentase. Persentase tahun 2020 dengan persentase 2011, bikin kolom lagi berapa kenaikannya, berapa penurunannya. Kalau naik ya nilainya plus atau tidak usah ditulis plus ya. Kalau nilainya turun, tulis minus. Itu perbandingan untuk menstandarkan. Perbandingannya dari total aset. Oke. Berikutnya perbandingannya dari income statement. Hitung semua item sebagai persen dari sales. Nah, kita lihat. Persen dari sales gimana Pak? Nih, ini revenue. 5.000 ini kita anggap 100% di bawahnya, di sampingnya nih, sebelah sini. 5.000 ini 100%. Cost of goods sold 2.000, ini berapa persen dari 5.000? 2006 berapa persen dari 2.000? Caranya Pak, 2006 dibagi 5.000 kalikan 100%. Nah, itu paling gampang. Jadi 2.000 itu berapa persen dari 5.000? 1.740 itu berapa persen dari 5.000? 116 itu berapa persen dari 6.000? Seperti itu terus sampai ke bawah. Sampai net income. Ya, itu standarisasi yang kedua berdasarkan income statement. Standardized statement memudahkan dalam membandingkan informasi keuangan, khususnya pertumbuhan perusahaan. Kenapa pertumbuhan perusahaan bisa dibilang kita paham? Kita lihat perubahannya. Persentase dari tahun 2010 ke 11 itu kira-kira naik apa turun? Pendapatan atau net income tadi dari 2010 ke 2011 berapa? Oke. Juga bisa berguna untuk membandingkan perusahaan yang berbeda. Ya, berbeda ukuran, khususnya dalam industri yang sama. Contoh, BCA. BCA kalau dibandingkan dengan BPR, Badan Perkreditan Rakyat, tentu jauh bedanya. Bagai langit dan bumi. Bumi dan langit ketujuh mungkin, bukan ke satu lagi. Oke? Tetapi, untuk membandingkan BPR, ya dengan BPR juga. Badan Perkreditan Rakyat sama dengan BPR juga. Kalau membandingkan bank, ya dengan bank juga. Artinya itu perusahaan sejenis. Contoh, Bank BCA dibandingkan dengan Bank BNI. Itu perusahaan sejenis bank. Tapi kalau itu satu swasta, satu BUMN, itu nggak adil, Pak. Maunya swasta dengan swasta. Oh, boleh. BCA dengan CMB Niaga, misalkan. BCA dengan Bank Permata, misalkan. Itu boleh. Oke, karena industri yang sama dan spesifik. Kalau industri yang sama aja, BNI dengan BCA sama-sama bank. Yang lebih spesifik Pak, BCA dengan Standard Chartered Bank, dengan Panin Bank, dengan Permata Bank, OCBC juga bisa. Nah itu sama-sama swasta, lebih spesifik. Oke, paham ya, menstandarkan laporan keuangan dengan versi perbandingan seperti itu. Bikin tahun 2010, di sampingnya ya tahun yang terbaru dulu, baru tahun yang sebelumnya. Andaikan sekarang 2021, berarti bikin dulu 2020, di sampingnya 2019. Atau 2021, di sampingnya 2020. Oke, formatnya seperti yang saya contohin itu. Next, berikutnya adalah analisis rasio. Ya, berikutnya adalah analisis rasio. Rasio memberikan perbandingan yang lebih baik antar waktu atau antar perusahaan. Perusahaan kita melihat masing-masing rasio
menjadi tanda tanya sendiri, rasio apa yang akan diukur dan mengapa informasi tersebut perlu diukur atau pentingkah informasi tersebut. Rasio digunakan baik secara internal maupun eksternal oleh perusahaan lain. Oke, apa rasionya? Nah, secara keseluruhan ini dia. Monggo dibaca dulu, dipahami dulu. Adalah short term solvency atau liquidity ratio. Short term solvency ini artinya hutang jangka pendek atau rasio likuiditas yang saya sebutkan tadi. Short term solvency, hutang jangka pendek. Berikutnya long term solvency atau financial leverage ratio atau rasio solvabilitas. Long term solvency ini adalah hutang jangka panjang. Yang dikatakan hutang jangka panjang adalah hutang yang lebih dari setahun masa pembayarannya. Jadi kalau kamu pinjam uang ke bank, kalau bayarnya 2 tahun itu namanya hutang jangka panjang. Kalau bayarnya maksimal 12 bulan atau kurang dari 12 bulan namanya hutang jangka pendek. Yang berikutnya adalah asset management atau turnover ratio atau activity ratio atau rasio aktivitas. Yang keempat adalah profitability ratio atau rasio profitabilitas. Yang kelima adalah market value ratio atau rasio pasar. Ya. Nah, silakan dilihat. Ini contoh computing liquidity ratio, menghitung rasio likuiditas. Nah, tolong kamu buka PPT yang saya kasih tadi, buka di bagian neraca yang saya sebutin tadi atau balance sheet tadi. Current asset itu CA bagi CL, CA itu current asset, CL itu current liabilities, quick ratio CA dikurangi inventory dibagi CL, current liabilities, curen ya tulisannya. NWC itu adalah net working capital. Net working capital. Modal kerja bersih. Itu total aset dibagi dengan total aset. Jadi NWC itu cara mencarinya, lihat angka 2256 itu dari mana, lalu angka 1995 dari mana, dibagi 5394 itu dari mana. Nah, itu dinamakan NWC itu TA. Ya. Yang keempat, yang kelima, interval measure. Pengukuran secara interval. CA, current asset, dibagi dengan average daily operating cost atau rata-rata biaya operasional per hari. Caranya gimana, Pak? Nah, lihat angka 2256 itu dari mana, 2006 dari mana, 1740 itu dari mana, menggunakan handphone atau apapun medianya, dibagi 365 itu jumlah hari dalam setahun. Oke, silakan dipelajari dulu ya. Saya kasih waktu 5 menit. Daripada kita cepat-cepat, tapi nggak kamu pahami, repot juga nanti.
Nah, kalian lihat di neraca berapa itu angka-angkanya. Ya, kalau tidak percaya silakan, kalau salah mohon dikoreksi sayanya. Lalu berikutnya debt atau equity itu dari total debt atau total hutang jangka panjang mau jangka pendek. Ya. Dikurang dengan total equity. Dibagi dengan total equity. Lalu equity multiplier ya adalah total aset dibagi dengan total equity. Oke. Lalu long term debt ratio ya, itu long term debt atau LTD, utang jangka panjang dibagi dengan utang jangka panjang ditambahkan dengan total equity TE. Oke. Silakan dipelajari dulu. Ada time interest earn ya. Cara mencarinya EBIT, earning before interest and tax dibagi dengan interest. Interest di sini namanya interest expense. Ya, beban bunga. Lalu ada coverage, cash coverage, yaitu EBIT ditambah depreciation dibagi dengan interest expense. Ya, ini menghitung rasio dari aktivitas. Nah, berikutnya juga masih aktivitas ini. Ya, inventory ratio ini masih aktivitas. Inventory turnover atau perputaran inventory. Cost of goods sold, harga pokok penjualan dibagi dengan inventory. Days sales in inventory 365 dibagi dengan inventory turnover. Jadi ada perputaran persediaan, ada hari perputaran persediaan. Jadi sehari itu bisa berapa kali terjadinya penjualan atau keluar masuk gudang barang tersebut. Oke, berikutnya receivable ratios ini masih aktivitas. Receivable turnover, sales dibagi account receivable, penjualan, dalam hal ini revenue. Berikutnya mengukur dari market value, nilai pasar. Ini rasio mengukur nilai pasar, bukan lagi analisis rasio biasa. Bagaimana cara mencarinya? Ada MP, ada market price, ya, harga pasar, ada SO, share outstanding, ya. Andaikan ada market pasar nilainya 87,65, lalu yang di outstandingkan atau yang dikeluarkan saham itu 190,9 juta,
maka PE-nya ya, price earnings ya, arti PE itu price earnings ya, adalah PE per share dibagi dengan earning per share. Ada market to book ratio. Oke. Next. Ada payout dan retention ratio, yaitu mengetahui pembayaran dan retensi. Retensi itu bahasa bagusnya berapa kali kita akan bisa membayarnya. Oke, yaitu pertama ada dividen payout ratio DPS, dividen payout per share, dividen per share dibagi dengan EPS earning per share. Lalu ada retensinya atau retention ratio. Ada cara 1, ada cara 2, atau retention yang bawah pun bisa kalian pakai. 1 dikurangi dengan dividen payout ratio atau DPR. Oke. Yang terakhir adalah analisis DuPont. DuPont bisa diartikan ROE. Ya, DuPont bisa diartikan ROE. Jadi cara mencari ROE ya hampir sama dengan atau sama dengan mencari DuPont, yaitu PM dikali TAT dikali EM. PM itu artinya profit margin, TAT itu total asset turnover, EM itu equity multiplier. Di sebelum slide ini telah dijelaskan cara mencari semuanya seperti apa. Tapi saya contohkan nih, yang lebih mudah saya ambil contoh lain. Pertama, kita mencari PM. Ada sebuah perusahaan yang mempunyai pendapatan 10 miliar dengan laba bersihnya 7,2. Maka ya, cara mencarinya 3,2 dibagi dengan 10. Hasilnya 0,32. Lalu cara mencari TAT, total asset turnover, ya ada di sebelumnya, ini saya mempermudah aja. Jikalau ada perusahaan tersebut mempunyai aset yang nilainya 54 miliar, lalu memiliki penghasilan 10 miliar, maka rumusnya adalah 10 dibagi 54 sama dengan 0,18. Lalu berikutnya cara mencari equity multiplier atau EM. Jika aset bernilai 54 dan modal senilai 25 miliar dan memiliki hutang sebanyak 29, caranya 54 dibagi dengan 25. Aset dikurang modal sama dengan hutang. Oke, hasilnya 2,16. Jadi rumus DuPont gimana, Pak? 0,32 dikali 0,18 dikali 2,16. Nah, ini dia. 0,32 dikali 0,18 dikali 2,16. Hasilnya 0,12. Nah, itu yang disebut dengan analisis DuPont.
Oke, berikutnya, mengapa kita mengevaluasi financial statement? Pertama, itu ada gunanya untuk orang internal alias karyawan, untuk mengevaluasi performance atau mengkompensasi untuk karyawan jika terjadi keberangkutan atau memperbandingkan antar divisi di perusahaan tersebut. Yang berikutnya untuk perencanaan ke depan. Ya, apakah perusahaan akan melakukan pembukaan cabang baru atau cukup melebarkan gudang kita dulu? Jadi mau ngelebarin gudang, misalkan kalau semakin besar terjadi penjualan, maka gudang kita harus makin besar untuk menampung. Oke, jadi kalau gudangnya kecil, mau taruh barang di mana? Jadi apakah mana yang lebih urgent, memperbesar gudang atau membuka cabang? Nah, atau untuk pengguna eksternal, laporan keuangan atau rasio-rasio tadi. Contohnya buat kreditor, kayak bank, atau supplier di perusahaan tersebut, atau di pabrik tersebut. Untuk customer, untuk stockholder, pemilik saham, untuk stakeholder, orang-orang yang berkepentingan di dalam perusahaan tersebut. Oke, benchmarknya atau perbandingannya atau yang menjadi tolak ukur benchmark itu adalah tolak ukur ya, adalah time trend analysis, digunakan untuk melihat kinerja perusahaan berdasarkan perubahan waktu ke waktu. Atau peer group analysis, membandingkan perusahaan terhadap perusahaan yang atau industri sejenis, perusahaan serupa atau industri sejenis. Kayak tadi Bank BCA dengan Bank BNI, itu kan perusahaan industri yang sama. Kalau perusahaan yang serupa, BNI, bank swasta dengan bank swasta, bank syariah dengan bank syariah, bank BUMN dengan BUMN. Oke, silahkan dipelajari dulu. Jikalau ingin bertanya, dipersilakan. Next adalah end of chapter. Ada income statement. Ya. Oke. Berikutnya
tugas kalian seperti biasa, hitunglah likuiditas, rasio likuiditas, ada coverage, ada inventory, receivable, total asset turnover, profitabilitas, dan market value. Nah, di sini ada MP-nya per share-nya, ya. Kalau OP-nya, ya. Sebagai contoh di sini marketplace-nya ada. Ya. MP-nya ada, marketplace-nya ada, OS-nya nggak ada, outstanding share-nya nggak ada. Oke, outstanding share di sini saya contohkan saja. Ya. Nah, di sini saya contohkan aja. OS 150% dari MP. Artinya kalian kalikan 9154 ini 150%-nya itulah OS. Pak, maaf, gimana Pak tadi? Oke. Kan di sini hanya ada market price MP, ya. Tidak ada OS-nya, outstanding share-nya nggak ada. Ya. MP itu kan market price, OS itu kan outstanding share. Atau saham yang beredar. Oke. Saham yang beredar itu senilai 150% dari MP. Jadi kalau kira-kira 150% dikali 9154 berapa, itu nilai OS-nya. Oke. Karena OS nanti untuk menghitung market value bisa baru bisa. Karena kalau market value nggak ada OS-nya, nggak bisa. Contoh nih, lihat di rumus cara menghitung market value. Nah, ini dia. Oke. 87,65. Betul ya. Ada SO, ya. Share outstanding atau outstanding share, OS ya, sama aja bahasanya. 19. Nah, ini nanti penghitungannya ke bawah nih. Market to book ratio. 190, 190. Ada kan? Jadi kalau ini nggak ada gimana? Ya kagak dapat dibagi ini. Nah makanya untuk menghitung ini outstanding share-nya berapa? Ya saya bikin kategori 150% dari 9154. Silahkan cari sendiri itu nilainya. Atau 9154 bagi 2 berapa? 9154 tambah hasil bagi 2 itu kan 150% jatuhnya. Oke, ini tugas kedua. Tolong tugas dikirimkan melalui email, paling lambat sama 1 hari. Yang kemarin sudah saya koreksi, sudah saya rekap, banyak yang belum ngirimin banyak. Ya, yang ngirimin juga banyak. Ya, yang mau ngirimin yang pertama gimana Pak? Udah nggak bisa. Oke, cantumkan nama, jurusan, sama nomor nomor NIM serta hari kuliah. Ya, saya beberapa baca email contoh nih, ya contoh. Sebentar. Anggap saja namanya Sandra Agustina. Ya, ternyata cuma Tina gitu. Ini anak mana?